Lihat kan dari wajah saya ini, Siap. Pemalas sekali. pernah saya mau malas-malasan aja malas ya, sebenarnya. Sekarang aja malas gue ya. Itu tadi. Oh, OTW. Padahal masih tidur ya. Padahal. Semangat pagi, semangat kita podcast. Terima kasih teman-teman atas atensi teman-teman. Nah, jadi di episode yang ke-7 ini kita kedatangan seorang speaker yang spesial. Nah, kemarin itu super spesial, sekarang spesial dan spesial. Ya. Kenapa kok spesial? Karena di Ngetopcast ya, bintang tamunya itu selalu spesial, ya. Baik, please welcome to Mas Faris Sandi. Oke, selamat datang Pak Irsan. Iya, kayaknya saya yang harus selamat datang gitu ya. Oke. Terima kasih telah mengundang saya ke acara Ngetopcast. Siap. Ya, sebelumnya kita minta tolong ada protokol kesehatan, jadi harus pakai antiseptik. Apa namanya ini? Semprotan alkohol ya. Nah, kayak gini. Minta tolong tangannya. Nah, jangan pakai wudhu ya, Mas. Oke. Tetap jaga kesehatan ya guys. Siap. Baik. Terima kasih Mas Fandi. Mas Fandi apa Mas Farid ya? Mas Andi. Sandi ya, oke Mas Sandi telah bersedia untuk datang di Topcast atau podcast ya pada hari ini. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah cukup baik ya. Alhamdulillah baik sekali meskipun di masa pandemi ini alhamdulillah baik. Cukup baik ya Mas ya. Ya, Kenapa baik. kok cukup baik? Ya agak flu. Oh, agak flu. Iya, Aduh. Flu ini Mas, dikat aja kalau gitu. Nah, oke. Apa? Ya karena memang kita musim hujan ya kan. Dan iya betul. Jadi selalu jaga kesehatan aja sih biar nanti enggak tambah parah flu-nya, ya kan? Mungkin kecapean juga ya. Faktor U juga. Faktor U juga. Oke, uang ya. Faktor uang. Kayaknya cepet banget ya kalau. Oke, Mas Sandi. Di tema kita podcast pada hari ini atau episode kali ini adalah terkait mengatasi rasa malas, ya kan? Cara gua mengatasi rasa malas, ya kan? Lihat kan dari wajah saya ini. Siap. Pemalas sekali. Pemalas sekali gitu ya. Pemalas sekali. Oke, kira-kira menurut Mas Fandi sendiri itu bagaimana? Pernah nggak malas? Pernah. Saya mau malas-malasan aja malas ya sebenarnya. Sekarang aja malas gue ya. Ini sebenarnya bukan perkara yang mudah ya, malas ini. Kita harus melawan rasa jenuh. Mungkin rasa jenuh, terus untuk memotivasi diri, Oke. agar tidak bermalas-malasan, kita harus memaksa. Lebih baik memaksa demi kebaikan. Memaksa demi kebaikan. Daripada kita harus sukarela dan akhirnya sengsara. Good. Itu. Oke, memaksa dalam kebaikan ini kayaknya sangat menarik sekali ya terkait memaksa dalam kebaikan itu seperti apa? Kita harus memaksa untuk memotivasi diri kita, memaksa agar tidak malas-malasan. Oke. Memaksa untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, mungkin salah satunya. Iya. Semangat bekerja. Itu Itu semua harus dipaksa. Mungkin karena dipaksa dan akhirnya lama-lama terbiasa dan jadi bisa. Oke, siap. Oke. Kan pasti sebagai pekerja ya kan kita tahu semuanya kan Mas Adi juga bekerja ya kan, teman-teman juga bekerja. Nah, kira-kira menurut Mas Sandi sebagai seorang yang pekerja ya masih capek kan? Kerja kan capek ya? Iya, itu capek. Ya, pertanyaan gini, capekan mana? Kerja atau enggak kerja? Lebih capekan nggak kerja sih. Udah nggak ngapa-ngapain, capek, beban pikiran juga. Oke. Tambah capek? Tambah capek. Tidur, kebanyakan tidur juga capek loh sebenarnya. Bikin pusing, pegelinu, sini. Repot. Banyak ya? Iya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ketika orang itu sudah bekerja, tapi ada rasa bahwa aduh malas capek aku kerja gitu. Kenapa hal itu bisa ada?
Kalau menurut pandangan Mas Sandi? Gini ya kurangnya motivasi mungkin dalam diri sendiri. Oke, motivasi. Kurang motivasi. Motivasi itu bisa dari mungkin orang tua, kita membantu orang tua ingin menaikkan derajat orang tua kan bisa memotivasi. Punya motivasi ya. Iya. Oke. Orang tua sudah mendidik kita dari kecil tanpa lelah, tanpa menyerah gitu kan. Masa kita harus malas-malas. Jadi kita harus berpikiran seperti itu untuk menghadapi rasa malasmu. Oke. Nah, selain itu sih Mas, kira-kira pernah nggak Mas Sandi itu malas, aduh capek aku kerja, aku pengen tidur aja. Ya pernah. Setiap orang pasti pernah berada di titik termalas atau titik jenuh, pasti pernah mengalami itu semua. Tapi kembali ke itu lagi kebutuhan lah mungkin ya. Kebutuhan. Ya. Oke. Karena untuk mencari duit kita harus kerja terlebih dahulu. Kerja. Ada yang mengatakan ya, Mas Sandi, hakikat seorang pria itu adalah bekerja. Iya enggak? Iya. Kewibawaan apa? Bukan kewibawaan ya. Bisa dikatakan tanggung jawab lelaki ya harus kerja, gitu kan? Ya, bener nggak? Benar, untuk menafkahi keluarga kan. Secara laki kan besok ke depan harus jadi imam. Nah, imam. Memimpin keluarga. Kalau nggak kerja gimana? Anak kita nanti istri kita mau dimakani dengan apa gitu. Dengan apa? Ya, makanya itu. Dengan like. Gak cukup like aja. Gak cukup. Iya, Gak cukup. Harus kerja. Harus kerja gak cukup. Pujian pun gak cukup buat kita kenyang, gak cukup. Gak cukup. Ya. Tetap perut lapar. Harus lapar. Terus lapar. Roncongan. Oke, Mas Andi. Saat ini kan masa pandemi ya. Dan masa pandemi ini memang masa yang sulit dirasakan untuk semua orang ya. Jadi bersyukurlah nikmatmu akan aku tambah. Kan gitu. Nah, menurut Mas Sandi gimana? Ya, setuju dengan Pak Ihsan. Mungkin pandemi ini adalah agar kita bisa beradaptasi. Dipaksa untuk bisa beradaptasi. Dipaksa dalam situasi ini. Mungkin termasuk juga seleksi alam. Seleksi alam. Seleksi alam juga. Banyak di luar di sana seleksi alamnya lebih parah dari sini kan. Udah pandemi, ada salju juga. Bahkan dinginnya sampai minus-minus. Oh, maksudnya sini itu Indonesia gitu ya? Di Indonesia. Kita harus juga bisa, mungkin itu salah satu dari seleksi alam. Luar negeri mungkin lebih sulit lagi. Harus menahan dingin. Pandemi gitu kan. Kalau di sini mungkin hanya panas, dingin, panas hujan gitu aja. Banyak di luar sana yang lebih berat dari kita lah di sini. Jadi kita harus adaptasi, harus bisa lolos dari seleksi alam inilah. Kalau misalkan Mas Fandi selama ini ada rasa malas seperti itu, misalkan terlalu capek, terlalu jenuh bekerja gitu, tips Mas Fandi itu seperti apa untuk mengatasi itu? Refreshing. Lakukan hobi kita yang kita senangi, itu mungkin bisa mengusir rasa malas karena kita melakukan kegiatan yang kita sukai. Oke. Refreshing juga. Refreshing ya, yang penting utama ya. Mungkin berolahraga. Otot tidak tegang gitu ya. Atau mungkin lebih ke arah menjalankan apa yang Anda good ya. Menjalankan yang apa Anda sukai. Ya, masa menjalankan yang kita sukai aja malas kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya kan. Nah, itu. Oke, jadi tips yang pertama adalah lakukan kegiatan yang Anda sukai. Gitu kan, entah itu refreshing ya kan, gaming gitu kan, atau yang lain lah, atau kalau misalkan yang cewek-cewek mungkin belanja gitu kan, yang susah cowok-cowoknya. Gitu. Nah, selanjutnya kira-kira apa? Kita kembalikan lagi awal atau tujuan fokus kita. Gitu kan bisa kayak gitu. Ya enggak? Fokus kita dalam bekerja, tujuannya bekerja, berarti harus fokus bekerja. Ya kan? Kemudian paksa dirimu untuk selalu tepat waktu. Nah, ini angel lagi biasanya kan. Aku nanti saiki. Wis nanti. Oh, wis OTW. Wis OTW. Masih tidur. Padahal tidur ya. Nah, itulah kebiasaan ya, memang biasanya kayak gitu ya. Tapi ya enggak boleh lah. Enggak boleh. Kalau untuk kerja enggak boleh. Ya pasti enggak boleh. Karena punya tanggung jawab namanya. Harus dipaksa agar terbiasa itu kan. Yang kalau kerjanya memang wajib. Kalau memang jamnya A ya harus A.
Karena apa? Karena Anda sudah sign, tanda tangan kontrak. Anda sudah dikontrak. Nah, itu adalah tanggung jawab kerja. Dan itu harus dilakukan atau laksanakan. Baik Mas Sandi, kita sudah di ujung acara di podcast yang hari ini. Kita simpulkan bahwa yang pertama untuk mengatasi rasa malas adalah ya kita harus fokus, ya kan, ke tujuan kita. Bener gak? Benar. Harus refreshing. Itu ya refreshing. Iya gak? Refreshing kemana? Kalau saya lebih suka ke gunung. Ke gunung. Ya saya nggak tanya tempatnya kok Mas. Kemana? Ke gunung. Setelah refreshing nih, ada satu hal lagi. Apa kira-kira? Ya, jangan lupakan orang tua. Ya enggak, refreshing. Menghindari rasa malas itu salah satunya. Dan buat target schedule list kerjaannya biar semangat. Oke teman-teman, itu yang perlu kami bisa sampaikan di podcast di episode yang ke-7. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Hikmahnya adalah ngobrol kesana kemari dan ya itu intinya ada itu, ya kan? Intinya ya pasti ada hikmahnya. Pesannya ya itu, ya. Jadi teman-teman bisa semoga bisa bermanfaat lah video ini untuk menghibur teman-teman. Siap ya. Amin. Dan terima kasih Mas Sandi sudah bersedia hadir di podcast kita. Dan saya doakan semoga Mas Sandi juga selalu sehat. Amin. Dan karirnya juga lancar. Amin. Dan acara menghalalkannya juga lancar ya. Amin. Amin. Diberikan anak yang saleh-saleha. Amin. Oke, terima kasih. Dari saya cukup, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Iksan. Saya Faris Sandi. Dan IG-nya ada di bawah ya, nanti bisa follow-followan. Tapi jangan lupa Mas Fandi sudah punya calon istri ya. Oke, semangat pagi, semangat tetap tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.